Yesus ada hari ini. Kira-kira Yesus naik mobil apa? Tunggangan yang tidak signifikan. Tunggangan yang orang gak noleh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau bersekutu dengan segenap hati yang mencintai-Mu Tuhan. Dan hari ini ketika kami memberi telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus yang berbicara di hati kami, berikan pengertian kepada kami. Dan kami juga mau taat dan setia kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Palma dalam kalender gereja. Artinya sebentar lagi Paskah. Dan tadi kita sudah baca dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Pilihan perikop yang mungkin berbeda karena bukan dari Injil bicara tentang Minggu Palma. Karena memang hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang penting, yang berharga, yang mungkin agak iseng tapi saya kira menarik. Kalau misalnya Yesus ada hari ini, kira-kira Yesus naik mobil apa? What would Jesus drive? Kalau Yesus ada hari ini, kira-kira Yesus naik mobil apa? Kalau penggemar Star Wars tahu Master Yoda ya. Master Yoda mobilnya merek apa? Toyota. Kalau Yesus kita nggak tahu. Nah, kira-kira Yesus naik mobil apa? Nah, ini ada banyak lelucon di dalam kalau kita lihat, kita search di internet, kita akan ketemu beberapa meme yang mencoba menjawab Yesus naik mobil apa? Kalau murid-murid, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 12, kita akan tahu murid-murid naik apa. Karena Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dalam bahasa Inggrisnya ditulis, the apostles were in one accord. Murid-murid naik mobil Honda Accord. Tapi kalau Yesus bagaimana? Jika Yesus ada hari ini, mobilnya apa? Apakah dia naik mobil Mercy atau dia naik mobil sport yang kencang, Lamborghini atau Ferrari atau Porsche atau seperti apa? Nah, apa yang Paulus tuliskan tentang Yesus di Filipi pasal 2 akan membantu kita untuk kira-kira mengenali apa yang Yesus naiki. Dan kalau kita baca di Injil, di Lukas, di Matius, di Yohanes, ada dituliskan tentang bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem, dia naik apa. Yang jelas teman-teman, Yesus itu bukan penguasa politik, dia bukan petinggi militer, dan dia juga bukan pengusaha. Itu ada gambar teman-teman di zaman itu, kalau penguasa politik atau itu naik kereta yang ditarik oleh kuda putih. Kudanya juga beberapa pasang bahkan bisa. Kalau penguasa militer biasanya dia naik menunggang kuda yang gagah, stallion, kuda jantan yang gagah dan diiringi oleh pasukannya. Kalau pengusaha di masa itu mereka biasa naik kereta berkuda tapi keretanya tertutup dan ada
ada ornamen-ornamennya menunjukkan seberapa kaya si pengusaha itu. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah yang Yesus naiki? Yesus naik menunggang apa? Filipi pasal 2, teman-teman. Apa yang Paulus tuliskan tentang Yesus? Dikatakan dia adalah Allah. Jadi Yesus bukan penguasa politik, dia bukan penguasa militer, dia bukan pengusaha, tapi dia adalah Allah. Filipi 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di dalam rupa Allah, artinya dia rupa, form, bentuk, dia adalah Allah. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya kalau kita mau cari tahu Yesus ini siapa, apakah dia pengusaha atau penguasa, dia bukan dua-duanya, tapi dia adalah Sang Pencipta. Yohanes di dalam Injilnya menjelaskan siapa Yesus kepada kita. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu datang kepada dunia, tetapi dunia tidak mengenalinya. Nah, karena itu, hari ini dalam tradisi gereja saya sebut tadi kita merayakan Minggu Palma. Minggu Palma adalah saat di mana kita mengenang Yesus masuk ke Yerusalem dan orang banyak mengeluh-elukan dia dan menghamparkan bajunya di tanah dan menghamparkan daun-daun palem di tanah supaya Yesus lewat dan dia disoraki dan hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dan siapa yang datang? Yesus ini adalah Allah. Tapi Allah yang seperti apa? Yang kita sambut di Minggu Palma. Kita sudah merenungkan Prapaskah, Minggu Sengsara, bagaimana Yesus datang ke dunia ini, bagaimana kita perlu beriman kepadanya, apa artinya beriman kepadanya, dan bagaimana menghidupi iman kepadanya. Dan hari ini, 1 minggu sebelum Paskah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan siapa yang kita imani ini dengan lebih sungguh-sungguh. Dia adalah Allah. Allah yang seperti apa? Paulus meneruskan, dia mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya. Ketika dia datang ke dunia, dia lahir dari seorang anak darah di kandang hina di Bethlehem. Dia mengosongkan keilahiannya, melepaskan kesetaraannya dengan Allah itu, dan datang dalam wujud manusia. Yesus yang adalah Allah mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dirinya dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata kenosis, to make empty. Jadi tadinya penuh, ada isinya, tapi kemudian dihabiskan. Itu kata mengosongkan diri, seperti itu. Artinya Yesus tidak mempertahankan apa yang ada pada dirinya, tapi dia keluarkan semua. Supaya apa? Supaya dia bisa datang kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada manusia, dan si anak yang tunggal ini, Yesus ini, Firman yang menjadi manusia ini, melakukan kenosis, itu, mengosongkan dirinya supaya dia bisa datang kepada umatnya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Injil Yohanes bilang, dunia tidak mengenalnya. Ketika Yesus hidup sebagai anak dari Yusuf dan Maria, tidak ada yang mengenali dia sebagai Allah, Firman Allah yang menjadi manusia. Dia hidup seperti anak-anak biasa. Yang tahu cerita dia hanya Maria dan Yusuf, orang tuanya, dan Elizabeth, orang tua Yohanes Pembaptis. Tetapi dalam hidupnya, Injil tidak mencatat satu peristiwa pun Yesus dikenali sebagai Firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa begitu? Karena dia memang ingin tinggal di antara manusia. Karena dia memang ingin Immanuel, dia ingin berada di tengah-tengah manusia.
dengan merasakan dan mengalami apa yang manusia rasakan dan manusia alami. Kenapa dia mau begitu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu seperti apa Yesus itu? Dia mengosongkan dirinya. Dan Paulus menulis lagi, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Yesus bukan hanya kenosis, mengosongkan dirinya dari kesetaraan dengan Allah, tapi dia mengambil bentuk. Perhatikan di ayat 6 dikatakan dalam rupa Allah, di ayat 7 dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Formnya Yesus, bentuknya Yesus, rupanya Yesus itu di dalam rupa Allah. Tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa yang lain. Itu rupa seorang hamba. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Satu gambar yang saya suka yang tentang Yesus adalah gambar ketika Yesus berada di tengah-tengah anak-anak. Dalam kebudayaan Timur Tengah tidak lazim untuk seorang laki-laki dewasa bermain dengan anak-anak. Itu pekerjaan ibu. Tetapi Yesus memberi dirinya bahkan untuk melayani anak-anak. Ketika orang mengusir anak-anak yang dibawa datang kepada Yesus, Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bahkan Yesus bilang, kalau tidak menyambut kerajaan surga seperti anak kecil ini, maka kita tidak bisa menyambut kerajaan surga. Bagaimana Yesus bisa seperti itu? Karena dia merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia pun, teman-teman, itu kita patut bertanya juga. Kenapa? Karena manusia ada macam-macam. Kalau kita masih kecil, kita polos, kita berteman dengan siapa saja. Ketika kita mulai beranjak remaja, kita berteman dengan kelompok kecil kita. Kita bikin peer group kita bikin geng. Anak-anak remaja terbiasa bikin geng. Geng yang suka makan roti dengan selai. Geng yang suka makan roti tanpa selai. Gitu kan. Dalam cerita Gulliver's Travel, ada dua kerajaan yang selalu berperang. Persoalannya hanya karena cara memecahkan telur. Satu kerajaan memecahkan telur dari ujung yang lebih besar, satu kerajaan memecahkan telur dari ujung yang lebih kecil. Dan jadi ada the big ender dan the little ender. Dua kerajaan ini berperang karena tidak sepakat dalam soal memecahkan telur ketika mau pasak telur. Kita semakin dewasa, kita semakin memilih teman kita. Kita bukan lagi memilih teman berdasarkan sifatnya, karakternya. Luar biasa ya orang dewasa. Orang dewasa memang dewasa sekali. Tidak memilih teman berdasarkan karakternya. Oh, kita nggak lihat itu. Nggak memilih teman berdasarkan agamanya. Oh, kita nggak lihat itu. Nggak memilih teman berdasarkan apa-apa. Tapi memilih teman berdasarkan satu, kepentingannya. Apakah saya punya kepentingan dengan dia, saya akan berteman dengan dia. Kalau saya nggak punya kepentingan dengan dia lagi, nanti dulu, bukan prioritas. Terdengar sangat sarkastik sekali. Tapi kenyataannya banyak dari kita hidup seperti itu, bahkan orang Kristen pun. Nah, Yesus ini merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaannya, manusia macam apa? Yesus menjadi sama dengan manusia yang macam apa? Manusia yang macam apa? Ini juga pertanyaan yang penting sekali bagi kita yang menyebut diri kita pengikut Kristus, yang mau meneladani Kristus. Manusia macam apa? Ia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Servant, doulos bahasa Yunaninya. Yesus merendahkan dirinya bukan karena kepentingan untuk pencitraan supaya dipuji orang. Dia merendahkan dirinya karena satu alasan. Karena dia datang untuk melayani. Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Oleh karena itu setiap orang yang mengikut Yesus juga dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Haleluya. Banyak yang gak setuju dengan itu.
silakan. Itu berarti nggak setuju dengan Yesus. Kalau nggak setuju dengan Yesus, apakah masih bisa disebut pengikut Yesus? Itu pertanyaan yang kita harus jawab juga. Nah, Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang bisa bergaul dengan yang paling rendah dari antara manusia. Yesus tidak menempatkan dirinya di istana. Yesus tidak menempatkan dirinya di kampus, tempat para cendekiawan berada. Yesus tidak menempatkan dirinya di seminari, tempat para teolog berada. Yesus menempatkan dirinya di pelataran bait suci bersama Jews and Gentiles, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yesus menempatkan dirinya di antara anak-anak. Yesus menempatkan dirinya di antara gembala-gembala di padang. Yesus menempatkan dirinya di antara pemungut-pemungut cukai. Yesus menempatkan dirinya di antara orang-orang yang paling bersahaja dan paling sederhana di Palestina. Kenapa? Seperti itulah dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati itu belum cukup menurut Paulus. Sehingga dia menulis taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kematian di kayu salib adalah kematian yang terkutuk bagi orang Yahudi. Kematian di kayu salib bagi orang Roma, orang bukan Yahudi, adalah kematian yang paling mengerikan dan menyakitkan dan mengenaskan. Yesus kita, yang kita sambut Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, yang kita bentangkan, yang kita mau bentangkan baju dan jubah kita dan daun palem kita. Yesus ini merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus adalah identitas Yesus. Dia datang untuk itu. Dia tidak datang untuk yang lain. Ketika Yesus melayani, selama 3 tahun lebih dia melayani umat Israel di tanah Palestina. Dia melayani dengan begitu luar biasa, dipenuhi oleh kuasa Allah. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Dia memukau begitu banyak orang dengan pengajarannya yang penuh kasih. Dan dia membungkam para pemuka agama yang munafik. Bahkan pemimpin Roma pun tidak bisa melihat ada kesalahan pada dirinya. Dan ketika itu ada faksi-faksi di dalam masyarakat Yahudi yang ingin menjadikan dia raja mereka. Mereka berpikir ini dia Mesias, ini dia penolong yang akan membebaskan kita dari imperialisme Roma. Tapi bukan itu. Bukan itu tujuan dia datang. Tujuan dia datang adalah taat sampai mati di kayu salib. Karena hanya dengan kematiannya di kayu salib manusia diperdamaikan dengan Allah. Hanya dengan kematiannya di kayu salib kita yang brengsek dan jahat dan bajingan ini punya harapan di hadapan Allah. Karena itu Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya supaya kita yang harusnya binasa bisa memperoleh hidup yang kekal. Tapi Filipi 2 gak berhenti di situ. Rasul Paulus menulis di ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Name above all names. Nama di atas segala nama. Di ayat 10 dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan Yesus didapatkannya bukan dengan menunjukkan powernya di tengah manusia. Kemuliaan Yesus didapatkannya ketika dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib.
dan Allah pencipta langit dan bumi, makhluk yang paling supreme di antara segala makhluk, memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut di langit maupun di bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman kepada Kristus Yesus bukan sekedar beragama Kristen. Iman kepada Kristus Yesus adalah percaya kepada Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iman kepada Yesus Kristus adalah percaya kepada firman Allah yang menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Iman kepada Yesus Kristus adalah percaya pada Yesus yang adalah nama di atas segala nama. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus harusnya membuat kita gak akan mikirin yang lain lagi. Membuat kita gak mau menoleh kiri kanan lagi. Gak mau melihat ke belakang lagi. Tapi hanya memandang ke depan saja kepada salib Kristus itu. Dan kita mau mengikuti ajarannya dan menghidupi teladannya. Karena teladannya tak bercacat. Teladannya sempurna. Ketaatannya sempurna. Perjuangan kita hari ini teman-teman, seperti apapun keadaan kita, seperti apapun dunia melabeli kita, seperti apapun orang-orang menamai kita, kita adalah pengikut Kristus. Karena itu kita berjuang mengikuti ajarannya dan menghidupi teladannya. Karena itu teman-teman, Yesus mengajarkan kita satu hal, it's not the outside that counts. Bukan penampilan luarnya yang penting. It's not our money or our power that makes one great and beautiful. Bukan uang kita, bukan kekuasaan kita yang membuat kita besar atau cantik atau indah. It is what is inside that matters. Apa yang ada di dalam kita, itu yang penting. Apa yang kita percayai, kepada siapa kita percaya. Paulus mengatakan, I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able. Ku tahu, ku yakin yang ku percaya. Karena itu Rasul Paulus memikul salibnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Dan menyampaikan cerita ini, surat ini kepada kita. Hari ini teman-teman, senang dengan mobil yang seperti apa? Lamborghini, Ferrari, atau mobil double gardan yang kokoh garang seperti Hummer, atau mobil family yang hemat listrik, hemat energi. Mobil listrik lebih hemat energi. Teman-teman, bagaimana dengan Yesus? Kalau Yesus ada hari ini, mobilnya apa? Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atas. Yesus naik keledai muda. Yesus naik tunggangan yang tidak signifikan. Tunggangan yang orang gak noleh. Kenapa? Karena apa yang dia kendarai gak terlalu penting. Yang penting adalah apa yang dia kerjakan dengan hidupnya. Karena itu teman-teman, yang terakhir, yours is not what you are. Apa yang engkau kendarai tidak mendefinisikan dirimu. Itu cuma bualannya perusahaan mobil aja biar kita beli mobilnya. Tapi yang mendefinisikan diri kita adalah iman kita. Dan bagaimana kita menghidupi iman itu. Sehingga Allah dimuliakan melalui hidup kita. Menghidupi iman itu sehingga melalui hidup kita, orang-orang yang mati dibangkitkan. Melalui hidup kita, orang-orang yang putus asa beroleh harapan baru. Melalui hidup kita, ada hidup yang baru kita bagikan pada dunia ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Yesus yang telah datang kepada kami. Terima kasih karena firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Terima kasih karena Yesus telah taat sampai mati di kayu salib bagi kami. Karena itu kami mau meneladani Yesus. Tolong kami hari ini, biar firman ini menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup, bukan sebagai yang lain, tapi sebagai pengikut Kristus, yang mengikuti ajarannya dan menghidupi teladannya.
Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Au tunggal lama tuak, au tunggal lama tuak, lo sadonane. Au tunggal lama tuak, au tunggal lama tuak, lo sadonane.